Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukin Rohman. Saya dari jurusan Hadis Bahasa Inggris kelas 1A dengan NIM 2281030030. Akan menerjemahkan kitab Ta'lim Muta'alim perkata mulai dari fasal tentang hakikat ilmu pengetahuan dan keutamaannya sampai dengan fasal tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan dalam belajar. Baik, langsung saja, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, para guru dan orang tua kita, serta semua niat baik kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Langsung saja kita mulai kegiatan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi sebaiknya litalibi ilmi, bagi pencari ilmu, ayyakhtara, apa memilih, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, ahsanuhu, pada paling bagusnya ilmu, wama, dan sesuatu, yakhtaju, yang butuh siapa talib, ilaihi, pada ma, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya talib, fil hali, dalam masa sekarang, summama, kemudian sesuatu, yakhtaju, yang buruk siapa tolib, ilaihi, pada ma, fil mali, di dalam waktu yang akan datang. Maksudnya adalah para santri harus bisa memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang santri adalah ilmu yang paling baik dan yang paling diperlukan dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian baru dengan ilmu-ilmu yang diperlukannya pada masa yang akan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, dan hindarilah olehmu, antastagila, apa yang menyibukkan siapa kamu, bihadal jidali, dengan ini perdebatan, alladzi duharo, yang terjadi opo jidal, ba'da qiradil akabiri, setelah wafatnya pembesar minal ulama'i, dari ulama, fa innahu, karena sesungguhnya jidal, yub'idu, ialah menjauhkan opo jidal, al taliba, pada seorang pelajar, anil fiqhi, dari fikih, wa yudayya'u, dan menyanyiakan opo jidal, al umra, pada umur, wa yurithu, dan menimbulkan opo jidal, al-wahsyata, pada keriasawan, wal adawata, dan permusuhan, wahwa, adapun al-astagila bil jidal, min asratis sa'ati, ialah termasuk tanda-tanda kiamat, wartifa'il ilmi, dan hilangnya ilmu, wal fiqhi, dan fikih. Maksudnya adalah tinggalkan ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama, sebab perdebatan akan menjauhkan seorang dari ilmu fikih, menyanyiakan umur, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan apabila umat Muhammad sudah suka memberbantah-bantah di antara mereka, itulah tanda akan datangnya hari kiamat, tanda bahwa ilmu fikih semakin menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun, dan jadilah siapa kamu, mustafidan, ialah orang yang mengambil ilmu, kulla yaumin, di setiap hari, ziyadatun, pada tambahan, minal ilmi, dari ilmu, wasbah, dan berenanglah siapa kamu, fi buhuril fawaidi, dalam lautan faidah-faidah, tafaqahu, belajarlah fikih siapa kamu, fa innal fiqha, karena sesungguhnya fikih, afdalu qaidin, ialah paling utamanya penuntun, ilal birri, pada kebaikan, wa taqwa, dan taqwa, wa a'dalu qasidin, dan paling adilnya sesuatu yang adil, huwa adamu fiqhi, huwa adapun fiqhi, al ilmu, ialah ilmu, al hadi, yang menunjukkan, ila sunanil huda, pada jalan-jalan hidayah, huwa adapun fiqhi, al hisnu, ialah benteng, yungji, yang menyelamatkan opo fikih, min jami'asy syada'idi, dari semua penderitaan, fa inna faqihan, karena sesungguhnya seorang faqih, wahidan, yang satu, mutawari'an, yang wara', asyaddu, ialah lebih berat, ala syaitini, atau atas setan,
mina ilmi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Maksudnya adalah, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang paling unggul yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu yang paling harus untuk dipelajari dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun ialah kerusakan, kabirun yang besar, alimun adapun orang yang alim, mutahatiku yang tidak memperdulikan ilmunya, wa akbaru dan ialah lebih besar, minhu dari alimun mutahatiku, jahilun adapun orang yang bodoh, mutanasiku yang ahli ibadah. Huma adapun keduanya, fitnatun ialah ujian, fil alamina dalam alam semesta, aulimatun yang besar, liman bagi orang, bihima dengan keduanya, fi dinihi dalam agamanya man, yatamasaku yang berpegangan siapa man. Maksudnya adalah orang yang tekun beribadah tapi bodoh bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, illa kecuali idza talaba apabila mencari siapa man al-jaha pada kedudukan atau pangkat, lil amri untuk memerintah, bil ma'rufi dengan yang baik, wan nahi dan melarang, anil munkari dari yang mungkar, wa ta'fidil haqqi dan melaksanakan kebenaran, wa i'zazid dini dan memuliakan agama, la linafsihi tidak untuk kepentingan dirinya, wa hawa dan hawa nafsunya, fayajuzu maka boleh, dalika apa itu, maksudnya adalah boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya dunya adapun dunya, aqallu ialah lebih sedikit, minal qalili dari sesuatu yang sedikit, wa asyiduha adapun pecinta dunia, adallu ialah lebih rendah, minadz zalili dari sesuatu yang rendah, tushimmu menjadikan tuli opo dina dunya, bisihriha dengan sihirnya dunya, qauman pada suatu kaum, wa tu'mi dan menjadikan buta opo dunya, fahum maka adapun mereka, mustakhairuna ialah orang yang bingung, bila dalilin dengan tanpa petunjuk. Maksudnya adalah dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina di dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan serta mereka kebingungan tanpa adanya petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawadu'a sesungguhnya sifat tawadu' min khisalil muttaqi ialah termasuk sifat-sifatnya orang yang bertakwa, wabihi dan dengan tawadu' at-taqiyyu adapun orang yang bertakwa, ilal ma'ali pada derajat yang tinggi, yartaqi naik siapa at-taqiyyu, wa minal majaibi dan ialah termasuk keanehan-anehan, ajabuman adapun rasa bangganya seorang, huwa adapun orang, jahilun ialah bodoh, fi halatin dalam keadaan, ahwa apakah dia, as-sa'idu ialah orang yang bahagia, amis-saqiyu atau celaka. Maksudnya adalah tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang bertakwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang anehnya adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya sendiri, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifduma adapun menjaga sesuatu, yaqa'u yang terjadi apa ma fi ba'dil ahayini
dalam sebagian beberapa waktu, fa fardun maka ia fardu ala sabilil kifayati atas jalan fardu kifayah idza qoma apabila menjalankan al ba'du siapa sebagian fil baldatin dalam suatu negara saqatu maka gugur anil baqina dari yang lain fa illam yakun maka jika tidak ada fil baldati ialah di suatu negeri man siapa orang yaqumu yang menjalankan bihi pada ala sabilil kifayati isyaraku maka bersekutu siapa mereka ahli bildati jami'an padahal semuanya fil ma'thami dalam dosa. Maksudnya adalah adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu adalah seperti sholat jenazah dan lain-lain. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di satu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i al-ilmu adapun ilmu ilmani ialah ada dua ilmu ilmu fiqhi rupanya ilmu fiqhi lil adyani untuk agama wa ilmu tibbi dan ilmu kedokteran lil abdani untuk badan wa ma dan adapun ilmu wara adzalika yang selain itu bulughatu majlisin ialah bekal suatu majlis. Wa amma tafsirul ilmi adapun definisi ilmu fahuwa maka ialah adapun ilm sifatun ialah suatu sifat yatajalla yang menjadi jelas biha dengan sifatun liman bagi orang qamat yang tegak apa sifat hiya sifat bihi dengan man al madhkuru apa yang disebut. Maksudnya adalah ilmu itu ada dua. Yang pertama yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama. Yang kedua yaitu ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Adapun ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam berapa banyak min amalin dari suatu perbuatan yatasawwaru yang berbentuk apa amal di surati amali dunia dengan bentuk perbuatan dunia thumma kemudian yasiru menjadi apa amal bihusnin niyati sebab banyaknya niat sebab bagusnya niat min a'malil akhirati ialah termasuk perbuatan akhirat wa kam dan berapa banyak min amalin dari suatu amal yatasawwaru dan berbentuk amal bisurati amalil akhirati dengan bentuk-bentuk perbuatan akhirat thumma kemudian yasiru menjadi apa amal min a'malid dunya ialah termasuk perbuatan dunia bisu'in niyati sebab jeleknya niat. Maksudnya adalah Rasulullah SAW bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang seperti tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka ketika ro'aitu saya melihat kathiron banyak min tulabin ilmi dari para pencari ilmu fi zamanina pada masa kami yajiduna mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi pada ilmu wala yasiluna dan tidak sampai atau min dari manafi'ihi manfaat ilmu wa thamaratihi dan buah-buahnya ilmu wahia yaitu al-amalu mengamalkan bihi dengan ilmu wan nasru dan menyebarkan ilmu yuhramuna mereka terhalang lima karena sesuatu annahum sesungguhnya mereka akhtau telah keliru tara'iqahu metodenya wa taraku dan mereka meninggalkan syara'itahu syarat-syaratnya wa kullu man dan setiap orang akhta'a yang keliru at-tariqa jalannya dhalla maka mereka tersesat
wala yanalu, dan ia tidak mendapat al-maqsuda, tujuan, qalla, sedikit. Maksudnya adalah kalau saya memperhatikan para pelajar atau santri, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu itu salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Karena barang siapa yang salah jalan tentu tersesat dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Mungkin hanya itu dari penjelasan saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.